Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 12? Semoga tetap sehat ya. Oke, kali ini kita masih belajar akuntansi bareng Kak Mut. Kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi. Kalau teman-teman yang belum memahami materinya atau belum melihat videonya, boleh klik video yang ada di sudut kanan atas ini ya. Klik yang iCard-nya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih menghitung persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau kemarin kan sudah belajar materi, kita langsung ke contoh soal. Contohnya itu, Kak Mut sudah siapin transaksi dari Lia Reparasi atau perusahaan Lia Reparasi. Ini transaksinya terjadi pada bulan Agustus tahun 2020. Transaksinya itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 22 Agustus. Ini nanti akan kita buat dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Gimana? Udah siap? Oke, kita mulai. Sebelum masuk ke perhitungan untuk Lia Reparasi, di sini kakak mau ngejelasin dulu format untuk pembuatan persamaan dasar akuntansi. Kan kemarin sudah belajar pengertian akuntansi itu seni. Nah, di sini ada seninya juga. Seninya itu gimana, Kak? Jadi di sini sebelum kita membuat bagan dari persamaan akuntansi, kita harus membuat kop atau kepala dari persamaan akuntansinya dulu. Dimulai dari nama perusahaan. Tadi nama perusahaannya Lia Reparasi. Kemudian baris kedua itu isinya tentang apa sih yang mau kita buat? Hari ini kita mau buat persamaan dasar akuntansi. Baris yang ketiga itu berisi tentang periode yang akan kita buat. Ternyata periodenya tadi Agustus tahun 2020. Untuk periode boleh diisi pakai tanggal, juga boleh diisi nggak pakai tanggal, itu bebas. Oke, untuk format pembuatan kolomnya itu disesuaikan aja sama transaksi yang ada. Di sini harus ada tanggal, kemudian ada kolom harta. Untuk harta ini baru disesuaikan dengan transaksi. Biasanya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Tapi kembali lagi disesuaikan sama transaksi. Untuk sisi pasifanya itu ada utang ditambah modal. Oke, di sini juga ada kolom keterangan untuk menegaskan tanggal 1 atau tanggal berapa itu karena apa atau transaksi apa. Oke, kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 1, Lia menyerahkan uang tunai sebesar 12 juta sebagai modal awal. Oke, langkah pertama tadi kita buat apa? Yap, kita buat kopnya dulu atau kepalanya dulu. Kopnya tadi dimulai dari kepala, dimulai dari nama usaha, kita buat apa, kemudian periodenya berapa. Oke. Nah, di sini kita analisis dulu sih tanggal 1 ini. Tanggal 1 ini kan katanya menyerahkan uang tunai. Ingat, kalau di akuntansi, uang tunai itu sama kayak kas. Jadi, uang tunai itu nama lain dari kas. Di sini berarti kas 12 juta. Kas itu masih ingat di sisi kiri atau sisi kanan? Ya, kas itu adanya di harta. Tadi adanya di harta lancar. Jadi, 12 jutanya itu di sisi kiri dan kita langsung buat 12 juta bagian kas 12 juta tanggal 1. Kemudian di sini kan ada kata-kata lagi sebagai modal awal. Nah, di sini sudah ada clue modal. Jadi tinggal kita tulis aja di kolom modal bagian sebelah kanan. Modal. Kemarin kan kata kakak akuntansi itu harus balance kiri dan kanan. Di sini kan harta kemarin harta sama dengan utang tambah modal. Berarti kalau harta sebelah kiri 12 juta sama dengan modal 12 juta, hasilnya seimbang kan? Oke, keterangannya ini digunakan untuk modal awal. Sampai tanggal 1 bisa ya. Kita lanjut ke tanggal 3. Tanggal 3 ini dibeli peralatan reparasi 2 juta. Tapi nggak seluruhnya dibayar tunai, masih ada sisa 800.000 yang dibayar di kemudian hari.
Jadi penulisannya gimana? Yang pertama kali jangan lupa buat kop. Selanjutnya, ini kan katanya beli peralatan. Berarti kita isi di kolom peralatan. Peralatannya itu kan katanya tadi di soal ini baru dibayar tunai 800.000. Berarti tadi yang berkaitan dengan tunai itu kas. Kasnya itu 800.000. Karena peralatannya itu baru dibayar 800, jadi peralatannya nggak bisa langsung kita tulis 1.200.000, jadi masih kita tulis 800. Utang, kita kan tadi masih utang, kan tadi beli peralatannya 2 juta, berarti kan di sini ada utang sebesar 2 juta dikurangin 800, utangnya sebesar 1.200.000. Nah, kolom nomor 3 ini atau tanggal 3 ini kan isinya untuk peralatan, jadi di keterangan kita isi dengan peralatan. Oke, sampai di tanggal 3 bisa ya. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya, itu tanggal 4, katanya dibeli perlengkapan 150.000 per kas. Nah, kalau per kas itu sama kayak tunai, berarti langsung masuk ke uang kas. Dimulai dari kop, sip. Sudah kop, kita langsung masuk. Kasnya tadi kan katanya perlengkapan 150.000. Kalau beli, kasnya bertambah atau berkurang? Ya, kalau beli kasnya berkurang. Jadi kas berkurang di sisi harta atau sebelah kiri, terus perlengkapannya bertambah di kolom harta bagian perlengkapan 150.000. Kemudian untuk penyeimbang di sisi sebelah kanan itu nggak usah ditulis. Karena apa? Kan tadi di kasnya dikurangin 150. Terus di bagian perlengkapan ditambah 150. Kan itu masih di bagian harta. Hasilnya nanti juga masih akan seimbang di sisi sebelah kiri. Jadi sisi sebelah kanannya nggak usah kita ubah. Nggak usah kita tambahin apa-apa. Oke, untuk keterangannya, tadi kan ini dibeli perlengkapan. Jadi keterangan kita tulis perlengkapan. Nah, setiap sudah transaksi jangan lupa untuk dijumlahkan. Di sini kan 11.200.000 tadi dikurangin 150.000, hasilnya jadi 11.050.000. Kemudian perlengkapan turun dijumlahkan jadinya 150.000. Peralatan juga 2 juta. Utang tinggal 1.200.000, modal masih 12 juta. Oke, sampai tanggal 4 bisa ya. Kita lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 ini dibayar pemakaian listrik. Dibayar biaya pemakaian listrik 75.000. Kemarin kan kita sudah membahas tentang akun-akunnya ya. Nah, akun biaya itu kemarin kan disamakan dengan akun beban. Jadi biaya itu sama dengan beban. Jadi nanti kita tulisnya ini beban listrik karena bayar listrik. Nah, kayak kamu di rumah, kalau bayar listrik itu pakai uang tunai nggak? Atau bisa ngutang dulu? Pakai uang tunai kan? Berarti kalau uang tunai kaitannya tadi sama apa? Oke, sama kas. Jadi langsung kita tulis aja kopnya dulu, langsung masuk ke kas. Kasnya itu 75.000. Kan tadi membayar, berarti berkurang kan? 75.000. Terus karena kasnya berkurang untuk membayar beban, modalnya juga harus dikurangin untuk membayar beban. Karena kan harus seimbang sisi sebelah kiri sama sisi sebelah kanan. Nah, keterangannya karena tadi biaya pemakaian listrik, tadi kita udah sepakat biaya ini kita ganti kata beban, jadi beban listrik. Kemudian hasilnya langsung kita kurangin aja. 11.050.000 dikurangin 75.000, hasilnya 10.975. Untuk perlengkapan masih 150, peralatan 2 juta, utang 1.200.000 dan modal 11.925.000. Oke, sampai tanggal 6 bisa ya. Kita lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 itu katanya diservis laptop oleh seorang pelanggan. Maksudnya itu servis laptop seorang pelanggan. Nah, karena udah servis, jadi dapat jasa atau pendapatan jasa sebesar 500.000. Tadi pendapatan kan ada kolom tersendiri. Pendapatan itu kan
kalau kayak kalian menyelesaikan suatu pekerjaan, terus kalian dapat duit tunai kan, duitnya itu tadi kan berkaitan dengan, kalau yang tunai-tunai, oke, berkaitan dengan uang kas. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke kas sebesar 500.000. Kasnya ini kan bertambah karena kan dapat uang dari pelanggan dari hasil servis laptop. Nah, kalau sisi kasnya bertambah, otomatis kalau pendapatan sisi modalnya juga bertambah sebesar 500.000. Oke, sampai sini bisa ya. Kalau pendapatan, kas, dan modal itu bertambah untuk di persamaan akuntansi. Oke. Nah, karena ini tadi dapat duit dari servis laptop, berarti kata-kata di keterangannya itu pendapatan jasa. Oke, sampai nomor 8 bisa ya. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini dibayar gaji karyawan sebesar 100.000. Nah, kalau dibayar gaji karyawan, dibayar kan berarti pakai uang tunai kan? Tadi uang tunai itu pakai uang kas. Oke. Gaji karyawan. Gaji karyawan itu kan maksudnya biaya. Tadi kita sepakat biaya itu kita ganti kata-katanya dengan beban. Nah, ini pencatatan tanggal 10 ini sama kayak pencatatan yang beban listrik tadi. Masih ingat kan? Coba kalian kerjain dulu. Oke, benar. Jadi pencatatannya itu karena bayar gaji karyawan pakai uang tunai, kasnya berkurang 100.000. Karena kas berkurang untuk bayar biaya atau beban, maka modalnya juga berkurang sebesar 100.000. Di keterangan kita tulis beban apa tadi? Bayar gaji kan? Berarti beban gaji. Setiap sudah transaksi jangan lupa untuk dikurangkan atau ditambahkan sesuai dengan transaksi. Nomor 9 tadi kan berkurang. Maaf, tanggal 10 tadi kan berkurang. Jadi dikurangkan. Oke. Kita lanjut ke tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 11 ini kan katanya itu diserahkan sebuah laptop yang telah selesai diperbaiki, tapi belum diterima imbalan jasa. Kemarin, masih ingat? Kalau misalnya ada orang yang pinjam duit dengan kita itu namanya apa? Oke, namanya itu piutang. Berarti di sini masuk piutang. Piutang itu masih masuk di bagian harta. Nah, kalau hartanya bertambah, kan harta sebelah kiri tadi. Sebelah kanannya kan ada utang sama modal. Jadi kira-kira sebelah kanannya masuk ke kolom mana? Oke, masuk ke kolom modal. Karena tadi pendapatan jasa. Kalau modalnya itu bertambah, karena kan piutangnya bertambah di sisi harta. Otomatis modal di sisi kanan itu juga bertambah. Untuk kalimatnya di keterangan kita tulis kata-kata dengan pendapatan jasa. Dijumlahkan, dapatlah hasil kasnya 11.375.000, piutang bertambah jadi 400.000, perlengkapan tetap masih 150.000, peralatan juga tetap 2 juta, utang 1.200.000 dan modal itu 12.725.000. Oke, sampai sini bisa ya. Kita lanjut ke tanggal 14. Tanggal 14 ini dibayar utang kepada kreditur. Nah, kalau tadi piutang, kalau ini utang. Masih ingat utang? Oke, kita yang minjem uang dengan orang lain. Kita punya utang 200.000 yang harus dibayar. Kalau dibayar utang berarti pakai uang tunai atau uang kas. Kalau pakai uang kas berarti sisi bagian kirinya, bagian harta, bagian kas berkurang 200.000. Supaya seimbang, sisi sebelah kanannya gimana? Pinter. Yang bagian utang, kolom bagian utang, kita kurangin 200.000. Karena kan utangnya berkurang 200. Jadi, di keterangan kita tulis pembayaran utang atau bayar utang. Jangan lupa untuk dijumlahkan atau diselisihkan gitu. Oke, sampai tanggal 14 bisa ya. Kita lanjut ke tanggal 18. Tanggal 18 itu kan katanya itu pemilik mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 100.000. Tadi
Di video sebelumnya kita kan membahas kalau pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi itu namanya prive atau prive. Jadi kalau dia ngambil uang kas berarti kas berkurang kan sebesar, lihat ke transaksi, sebesar 100.000. Nah, prive itu kan kemarin bagian dari modal, atau pemilik itu punya duit kan di perusahaan. Nah, dia tuh ngambil duit yang dia invest ke perusahaan. Berarti modal juga berkurang 100.000. Oke. Nah, karena tadi slide sebelumnya itu kan terlalu udah penuh tuh, nggak bisa lagi disambung di bawahnya. Jadi untuk di slide yang ini kamu buat kata-kata pindahan satu. Maksudnya itu pindahan dari halaman 1 atau yang slide sebelumnya. Kemudian ditulis aja jumlah-jumlah dari yang slide sebelumnya. Tadi kan jumlahnya itu ada 11.175 sampai 12.725. Oke. Nah, tanggal 18 tinggal ditulis tadi kasnya berkurang karena diambil untuk kepentingan pribadi, sama modalnya juga berkurang. Oke, ingat aja kalau prive itu kas sama modalnya berkurang. Jangan lupa untuk diselisihkan. Oke, sampai tanggal 18 bisa ya. Kita lanjut ke tanggal 20. Tanggal 20 ini katanya diterima piutang sebesar 300.000. Nah, ini sama kayak yang tadi, piutang. Kalau tadi kan udah diselesain pekerjaan itu atau servis itu tapi belum dibayar. Nah, tanggal 20 ini piutangnya baru dibayar oleh orang yang udah servis laptop itu sebesar 300.000. Jadi pencatatannya gimana? Kalau diterima piutang berarti kan nerima duit sebesar 300.000. Kalau nerima duit berarti masuk duitnya ke kas. Oke, masuk duitnya ke kas 300.000. Terus piutangnya gimana? Piutangnya berkurang karena di harta ini kan ada kolom piutang tadi. Piutangnya berkurang 300.000. Jadi piutangnya itu tersisa 100.000. Nah, untuk yang di kolom sebelah kanan, untuk bagian utang sama modal itu kita abaikan saja karena kan ini hasilnya tetap. Maksudnya itu tetap gimana, Kak? Kalau hasil 11.375 ini ditambah 100.000, ditambah 150.000, ditambah 2 juta, ini dijumlahkan. Kemudian 1 juta bagian utang ditambah 12.625 bagian modal, kalau dijumlahkan hasil keduanya ini sama nggak? Coba. Sama kan? Nah, itu namanya seimbang. Oke, untuk tanggal 20 kita tulis keterangannya itu dengan nama piutang. Oke, sampai tanggal 20 ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan tulis aja di kolom komentar. Kalau enggak kita lanjut ke tanggal 22 atau tanggal yang terakhir. Tanggal 22 itu katanya ditaksir perlengkapan yang terpakai selama bulan Agustus sebesar 50.000. Nah, di video selanjutnya kan kita sudah membahas tentang taksir juga. Taksir itu kan maksudnya itu perkiraan atau kira-kira. Ternyata perkiraannya itu perlengkapan yang dipakai selama bulan Agustus sebesar 50.000. Di akuntansi kalau ada kata terpakai itu berarti yang digunakan selama bulan tersebut sebesar 50.000 kalau di soal ini. Untuk terpakai itu di akuntansi disebut dengan kata beban. Beban apa sih ini? Tadi yang terpakai apa? Perlengkapan. Berarti di sini beban perlengkapan. Nah, kalau penulisan beban itu sama kayak beban listrik dan beban gaji tadi. Masuknya ke kas dan masuknya ke masuknya ke modal. Jadi, tanggal 22. Kalau ini masuknya ke beban perlengkapan, berarti ini masuk ke kolom beban perlengkapan, bagian perlengkapan yang terpakai 50.000, berarti kita kurangin 50.000. Kemudian bagian modal juga kita kurangin 50.000. Untuk keterangan kita tulis beban perlengkapan. Sampai sini bisa? Oke. Nah, kemudian hasilnya itu dijumlahkan atau diselisihkan.
Untuk bagian kas, ternyata hasilnya itu 11.375.000. Bagian piutang masih ada sisa 100.000. Perlengkapan hanya sisa 100.000. Peralatan masih 2 juta. Akumulasi penyusutan ternyata kosong, nggak digunain. Utang itu ada 1 juta. Modal adanya 12.575.000. Karena ini udah transaksi terakhir, berarti kita harus buat persamaannya. Sisi aktiva kita jumlahin semua nih, dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan dijumlahin, hasilnya dapat 13.575.000. Kemudian sisi pasiva yang terdiri dari utang sama modal dijumlahin, hasilnya itu juga sama, 13.575.000, yang menandakan bahwa perhitungan persamaan dasar akuntansi kita itu balance atau seimbang, berarti perhitungan kita sudah benar. Oke, sampai di penjelasan untuk contoh perhitungan persamaan dasar akuntansi udah bisa ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanyain langsung ke kakak atau boleh DM kakak di IG @belajar_akuntansi_yuk atau @belajar_ekonomi_yuk, atau langsung ke Facebook Belajar Ekonomi Yuk, atau boleh di komen di YouTube ini, atau juga boleh ke email belajarekonomiyuk1@gmail.com. Untuk Facebook sama IG jangan lupa untuk di follow ya, dan untuk YouTube jangan lupa untuk di subscribe. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan membekas untuk kalian semua, dan membuat kalian itu menjadi menyukai pelajaran akuntansi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.